Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 ingin menjelaskan, mempresentasikan tugas besar daripada perancangan interaksi kami. Lalu anggotanya ada yang pertama Dwi Kurniawan, yang kedua ada Revaldo Anaenggolan, yang ketiga ada saya sendiri, Lutfi Putra Beradian, dan yang terakhir ada Noval Ahdani Muhi. Masuk ke latar belakang, PT Bank Sentral Asia (TBK) atau BCA terus mengembangkan layanan digital seperti BCA Mobile, MyBCA, dan Klik BCA. Namun tantangan seperti tampilan yang kurang konsisten, navigasi yang membingungkan, dan integrasi fitur yang belum optimal masih ditemui. Untuk mengatasinya, kami merancang ulang antar muka digital ya, dengan pendekatan perancangan interaksi. Tujuannya adalah menciptakan UI yang intuitif, mudah digunakan, dan mendukung kebutuhan nasabah, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi transaksi, dan citra BCA sebagai bank digital yang unggul. Boleh di next. Adapun identifikasi kebutuhannya itu ada 8. Yang pertama pembukaan rekening digital, yang kedua pengajuan produk perbankan online, yang ketiga transaksi keuangan cepat dan aman, yang keempat pemantauan saldo dan riwayat transaksi, yang kelima pengelolaan akun dan bantuan mandiri, yang keenam pengingat dan pengaturan keuangan pribadi, yang ketujuh user experience yang sederhana dan aksesibel, dan yang terakhir ada promosi dan interaksi nasabah. Boleh di next. Adapun di sini itu use case diagram yang bisa aktor yang bisa melakukan di sistemnya, ada nasabah, ada aktor, dan juga ada manajernya juga. Lanjut, kita masuk ke Lofi. Adapun seperti ini kira-kira tampilan untuk welcome screen-nya. Lalu selanjutnya next, ada pembukaan rekening kurang lebih seperti ini. Next, ada pengajuan kartu kredit juga yang kasarannya seperti ini. Next, lalu ada juga pembayaran kartu kredit yang kurang lebih akan menjadi seperti ini. Next, lalu ada fitur transfer yang insya Allah akan seperti ini. Next, lalu selanjutnya ada pembukaan deposito yang kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Next, lalu ada pengajuan pinjaman dan sama juga kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Next, lalu ada fitur QRIS yang kurang lebih akan seperti tampilannya. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada Lofi dari pusat bantuan, kita bisa melihat. Yang selanjutnya ada Lofi dari promo dan notifikasi, gambarannya seperti di sini. Yang selanjutnya ada Lofi dari cek transaksi, profil, dan cek saldo. Kita bisa melihat Lofi-nya seperti yang ada di PPT. Yang selanjutnya ada HiFi. Nah, untuk login page kira-kira seperti ini dengan elemen warna yang paling utama berwarna biru dan juga dikombinasikan dengan berwarna putih. Di sini kita bisa lihat login page dan juga home page-nya. Yang selanjutnya ada pembukaan rekening baru. Di sini kita bisa melihat beberapa elemen dan juga icon-icon yang kami pakai seperti BCA, gambar orang, dan juga ada pop-up untuk submit. Yang selanjutnya ada pengajuan kredit. Kita bisa melihat di sini kami menggunakan elemen warna biru dan putih juga dengan beberapa icon seperti kartu dan yang lain-lain. Di sini ada pembayaran kartu kredit. Kita bisa melihat dengan elemen warna yang 80% masih berwarna biru dan 20% lagi masih berwarna putih. Yang selanjutnya ada transfer. Nah, di sini kita bisa melihat elemen warna yang digunakan lebih banyak berwarna putih dan dikombinasikan dengan berwarna biru sebagai background di setiap framenya. Di sini kita bisa melihat beberapa screen untuk transfer. Yang selanjutnya ada pembukaan deposito sama dengan transfer memiliki elemen warna yang lebih besar berwarna putih dan dikombinasikan dengan warna biru. Kita bisa melihat desain-desain dari pembukaan deposito di sini. Yang selanjutnya pengajuan pinjaman. Nah, untuk pengajuan pinjaman kita bisa melihat di sini ada banyak screen-nya dari kami menggunakan icon kartu dan lain-lain, ada scan, ada upload KTP dan juga ada surat perjanjian. Nah, yang selanjutnya ada QRIS. Di sini kami juga menggunakan fitur QRIS di mana fitur ini kami gunakan untuk men-scan dari semua dari semua QR yang digunakan untuk berbelanja. Namun sebentar saya kembali ke belakang sebentar. Nah, di sini yang
fitur utama yang kami gunakan ada beberapa. Yang pertama ada transfer, yang kedua ada kartu kredit, yang ketiga ada pinjaman, yang keempat ada cek saldo, yang kelima ada customer service, login page, transaksi, notifikasi, profil, dan homepage. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya di sini ada fitur promo untuk melihat beberapa promo di aplikasi MyBCA. Terus ada profile untuk melihat profile dari masing-masing akun. Klik next. Kemudian ada cek transaksi untuk mengecek transaksi yang udah kita lakukan. Kemudian untuk cek saldo untuk mengecek saldo kita yang tersedia berapa. Boleh next. Ini ada usability testing 1 dengan skenario, yaitu Anda adalah nasabah aktif BCA yang pertama kali menggunakan aplikasi BCA Mobile secara menyeluruh. Dalam sesi ini, Anda akan mencoba berbagai fitur utama dan tambahan, mulai dari transaksi dasar hingga layanan digital lainnya yang umum dibutuhkan dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Next. Untuk taksnya itu ada 14 ya. Dan yang inti-intinya itu ada membuka rekening baru, melakukan transfer dana, login, ada mengajukan kartu kredit, membuka deposito baru, mengajukan pinjaman pribadi, melakukan pembayaran dengan kris, kemudian mengecek saldo, memeriksa riwayat transaksi, dan mengakses pusat bantuan aplikasi. Klik next. Untuk partisipannya itu ada Vincent Alhoisius, kemudian ada Muhammad Rizky Maulana Alfiansa, kemudian ada Devota Edra Taloma, Fidel Gitia Sofwan, dan Gabriela Sherly. Next. Dan ini ada feedback grid untuk UT yang pertama. Ada like, quiz, question, dan IDS-nya. Untuk like-nya itu ada sudah cukup bagus. Kemudian untuk quiznya itu mungkin penempatannya yang dirapin lagi. Kemudian untuk question-nya itu ini kebingungan. Step-stepnya untuk alurnya itu ada yang kebingungan. Dan untuk IDS-nya itu mungkin untuk action plan perbaikan UT1 tuh ada high, medium, dan low. Di sini bisa dilihat untuk high, medium, dan low-nya. Next. Baik, kemudian ada usability testing 2. Next. Untuk skenario-nya itu Anda adalah seorang nasabah aktif BCA yang menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk pertama kalinya. Dalam skenario ini, Anda akan menjalani berbagai aktivitas perbankan digital mulai dari transaksi dasar hingga fitur tambahan. Jadi next. Untuk taksnya itu sama seperti tadi yang di pertama. Partisipannya itu masih sama dengan UT yang pertama. Untuk feedback grid yang kedua ini untuk IDS-nya tidak ada dan question-nya tidak ada. Untuk itu pastikan fiturnya memastikan fingerprint pada saat login dan like-nya itu ada 6. Next. Dan ada hi-fi final. Nah, di sini ada login page. Ini ada sedikit perubahan di sebelah kanan di page-nya itu. Diperdikit atau disingkat lah untuk fitur-fiturnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lalu selanjutnya pada Hi-Fi Final ada pembukaan rekening baru. Ya, di sini masih sama seperti sebelumnya, menggunakan color palette berwarna biru yang dikombinasikan dengan warna putih. Mungkin bisa di next. Lalu untuk pengajuan kartu kredit ada beberapa hal yang diubah, seperti yang tampilan awalnya yang dari oval berubah ke kotak. Mungkin bisa di next. Lalu ini ada
pembayaran kartu kredit masih didominasi warna biru ya. Dan tidak ada perubahan. Bisa di next. Lalu di sini ada fitur transfer. Masih sama seperti HiFi sebelumnya. Dan tidak ada perubahan. Lalu selanjutnya ada pembukaan deposito. Masih bisa dilihat masih sama. Lalu selanjutnya ada pengajuan pinjaman. Masih sama juga. Lalu ada kris bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada customer service. Bisa dilihat ya. Lalu selanjutnya ada promo dan profil. Masih sama ya. Mungkin bisa di next. Lalu di sini ada cek transaksi dan cek saldo. Masih sama juga. Maaf, untuk saldonya ada diubah sedikit di Oh iya, bagian saldo Anda. Dinaikkan sedikit dan kartunya dinaikkan juga sedikit ke atas. Terima kasih. ya. Bisa di next. Lalu terdapat fitur baru ya, yaitu fitur budgeting. Untuk melihat pengeluaran Anda apa saja pada bulan sekarang. Lalu selanjutnya. Lalu di sini ada analisa SUS. Itu bisa dilihat ada pertanyaan apa saja. Mungkin bisa di next. Dan lalu ini adalah hasil dari analisa SUS-nya. Untuk T1 dengan skornya rata-rata 76. Lalu UT kedua dengan skor 94,5. Lalu ada kesimpulannya, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi sistem digital dan tradisional di BCA masih menghadapi tantangan efisiensi. Namun sangat penting untuk menjawab kebutuhan nasabah modern. Sistem yang dirancang telah mengedepankan keamanan melalui autentikasi dua faktor dan enkripsi data digitalisasi layanan seperti pembukaan rekening dan pengajuan pinjaman terbukti meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Didukung teknologi OCR dan scoring otomatis, inovasi seperti autodebit dan transaksi terjadwal menjadikan sistem lebih kompetitif di tengah persaingan fintech. Selain itu, layanan pelanggan yang digital dan real-time memperkuat loyalitas nasabah dengan interaksi yang lebih personal dan mudah diakses melalui aplikasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.